Baik, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan rangkaian jam digital dengan format 24. Nah, pertama-tama di sini kita memerlukan komponennya yaitu JKFF. Lalu kita akan bikin angka 0 sampai 9 terlebih dahulu. Itu yang akan digunakan untuk detik, menit, dan jam. Karena kita dari detik dulu buatnya, jadi ini terlebih dahulu. Nah, di sini karena tadi 0 sampai 9 itu adanya di 4 bit, jadi di sini kita membutuhkan JKFF-nya 4 buah JKFF. Nah, setelah ini baru kita lihat penyederhanaan yang dihasilkan dari keymap tersebut. Nah, pertama itu ada TA. TA sama dengan 1. Nah, ini berarti input TA itu sama dengan 1. Input untuk TA ini sama dengan 1. Kita ibaratkan ini TA, ini TB, ini TC, ini TD. Nah, untuk input yang TA itu ada sama dengan 1. Jadi di sini kita menggunakan sebuah logic toggle. Nah, di sini kita langsung hubungkan saja ke TA. Karena ini TFF, maka J dan K itu dalam satu inputan yang sama. Nah, ini disatukan. Nah, lalu setelah itu untuk inputan pada TB, kita lihat dari hasil penyederhanaan TB yang 4 bit sudah kita buat. Nah, di sini didapatkan TB sama dengan QA kali QD not. Nah, ingat ini dikali ya, bukan ditambah. Berarti kalau dikali kondisinya kita menggunakan gerbang logika AND. Nah, di sini udah pakai AND. Lalu kita hubungin ke sini. Lalu tadi kita hubungkan key A dengan key D not. Nah, di sini key A hubungkan ke AND ini, lalu key D not. Berarti ini kan key D yang ini. Nah, tapi yang aksen itu berarti yang bawahnya. Nah, habis itu setelah dihubungin sini, outputnya kita masukin ke TB, jadi ke JKFF yang kedua. Nah, habis itu kita bikin lagi yang buat TC. Karena di sini ada 2, jadi kita menggunakan AND yang inputannya 2 lagi. Nah, di sini kita biar sedikit rapih. Nah, di sini kita hubungkan kita lihat lagi sini key B sama key A. Nah, jadi inputan yang pertama kita hubungkan ke key A, lalu inputan yang kedua kita ke key B. Nah, atau bisa seperti ini, ini key B, ini ke key A. Nah, lalu outputnya kita hubungkan kembali ke TC sekarang. Maaf, pencet dengan ke TC. Jangan lupa J hubungkan ke K. Nah, di situ untuk input ke TD kita lihat yang penyederhanaan hasil TD yang tadi. Nah, di sini dapatkan key B, key A, key C yang dimana jumlah key-nya ada 3. Jadi kita di sini menggunakan gerbang logika AND yang inputannya 3.
gabungkan. Tadi itu yang didapat Ki B, Ki A, Ki C. Ki B, Ki B, Ki A, Ki C. Nah, lalu yang sebelahnya itu Ki A sama Ki D. Nah, di sini menggunakan AND yang gerbang logikanya AND yang inputannya 2. Nah, seperti biasa. Karena di sini Ki A sama Ki D, jadi kita hubungkan saja ini ke Ki D, setelahnya ke Ki A. Nah, kenapa bisa ke sini? Karena ini terhubung sama Ki A. Jadi boleh seperti itu. Nah, lalu karena ini kondisinya tambah, kalau misalkan ada tanda tambah, di sini kita menggunakan gerbang logika OR. Nah, karena tadi cuman ada dari outputan AND-nya cuman 2, jadi kita menggunakan inputan yang gerbang OR-nya 2 saja. Nah, kita taruh sini, kita hubungkan ke outputan gerbang logika AND yang barusan, lalu kita hubungkan ke input CKFF yang D. Nah, selesai. Setelah ini kita hubungkan setiap output key ke 7 segmen. Sini kita tambahkan komponennya dulu, 7 segmen. Maaf, 7 seg menggunakan warna hijau aja. Nah, terus ini. Nah, jadi pada output key A atau key yang pertama itu kita taruh ke paling ujung kanan 7 segmen. Lalu yang output key yang kedua kita hubungkan ke yang kedua dari kanan 7 segmen tersebut. Lalu yang C ke yang ketiga dari paling kanan. Nah, maaf. Nah, lalu yang D kita hubungkan ke yang paling kiri. Nah, setelah selesai itu kita hubungkan tiap pin clock ke semua pin clock CKFF yang ada di sini. Maaf. Nah, di situ untuk membuktikan kalau misalkan ini setelah 9 atau ketika kondisi A 10 atau 10 itu akan reset ke 0. Sini kita tambahkan logic toggle ke KFF ke clock yang ini, karena ini clock sudah terhubung ke semua. Nah, lalu kita simulasikan, kita lihat apa yang terjadi. Maaf, meloading. Nah, sini kan 0. Kalau misalnya ini tambah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ketika di sini otomatis apabila angka selanjutnya itu kan harusnya ngebentuk huruf A atau bisa dibilang itu 10. Nah, kalau di sini itu akan reset lagi ke 0. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita buat detik yang di bagian kirinya atau buat yang puluhan. Nah, di sini kita buat dengan rangkaian yang kondisinya 3 bit karena cuman diambil dari 0 sampai 6 saja. 0 sampai 5. Maaf. Nah, dari sini
karena kondisinya 3 bit, jadi di sini kita menggunakan JKFF nya berjumlah 3 saja, cukup 3 kita pakai. Nah setelah itu seperti biasa kita lihat hasil penyederhanaannya. Nah untuk TA di sini itu sama dengan 1. Di input TA kita menggunakan logic toggle saja. Nah, ininya diubah menjadi kondisi 1. Nah, untuk selanjutnya untuk input ke TB di sini dapatkan key A, key C, aksen. Nah, key A, key C, aksen. Key A, key C, aksen. Jadi di sini kita menggunakan gerbang logika AND dengan input tan 2. Nah, kita taruh saja sini. Untuk key A ini hubungkan ke key A, setelah ini hubungkan ke key C aksen, ke yang key C yang bawahnya. Nah, di situ outputnya kita hubungkan ke input TB. Nah setelah itu untuk TC, untuk input TC kita lihat lagi hasil dari penyederhanaan TC. Nah di sini dapatkan key B, key A ditambah key A, key C. Nah, jadi di sini kita menggunakan 2 gerbang logika AND. Nah setelah itu kita lihat lagi tadi key B sama key A, key B sama key A. Nah yang ini kita hubungkan ke key B, yang ini kita hubungkan ke key A. Nah lalu selanjutnya AND yang satu lagi kita hubungkan ke key A dan key C. Ini hubungan ke key C, ini hubungkan ke key A. Nah selanjutnya karena ini bentrok kita geser terlebih dahulu. Nah selanjutnya kedua output ini karena tadi ada tanda tambah, kita akan inputkan ke OR yang inputnya berjumlah 2. Nah, itu output dari OR ini kita hubungkan ke TC. Jangan lupa ini disambung. Nah, karena ini kurang jelas, sedikit kurang jelas, kita geser lagi dikit. Nah setelah ini kita hubungkan lagi clocknya dari clock paling atas ke clock yang paling bawah, semua dihubungkan menjadi 1. Di situ ditambahkan tunggal, logic tunggal. Kita buktikan terlebih dahulu apakah benar rangkaian ini akan mereset apabila ketika angkanya dalam kondisi 0, dalam kondisi angka 6. Ketika kondisinya 6 akan mereset ke 0. Nah habis itu kita hubungkan ke 7 segmen. Input yang A masukkan ke yang paling kanan, yang B yang C. Nah karena ini yang satu lagi tidak dipakai, sini kita hubungkan dengan sebuah ground. Seperti itu. Lalu kita buktiin kalau rangkaian ini akan mereset ketika dia menghasilkan output 6.
1 2 3 4 5 6. Nah sini sudah ketika dalam kondisi angkanya itu 6, maka dia akan mereset. Nah lalu gimana caranya agar dia bisa, agar kondisi si ini sudah mencapai 10, maka ini akan 0 dan ini akan bertambah 1, yaitu dengan cara kita hapus terlebih dahulu tanggal yang di clock ini. Itu dengan cara, nah ketika ini kondisi di sini kita cari dulu kondisi angkanya 0, berarti kan ketika 6 itu kan udah berubah jadi 0, jadi di sini kita cari dulu angka 0. Nah kita perhatikan di sini di output ini cari yang berwarna merah atau yang nilainya 1 itu tuh. Nah di sini adanya di key accent sama key accent. Nah berarti di sini kita membutuhkan AND yang inputnya berjumlah 4. AND 4. Nah itu, oh iya maaf. Nah di sini kita rotasi biar lebih enak. Nah lalu yang tadi outputnya merah semua kita hubungkan ke AND inputannya 4 ini. Nah kita hubungkan yaitu ini yang bawah, lalu yang bawah yang ini, lalu yang ini. Nah habis itu jadi habis itu output yang ini kita hubungkan ke clock yang sebelah, dan ke clock yang sebelah. Nah hubungkan ke clock yang sebelah. Nah habis itu kita coba terlebih dahulu apakah ketika ini kondisinya 1, ketika ini kondisinya 0, maka dia akan menambahkan nilai di sini 1 gitu. Lalu kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah pokoknya ketika ini jadi 0 nanti ini akan bertambah 1. Kita coba maaf salah pencet. Nah jadi seperti itu. Jadi ketika ininya nyala semua, maka ini akan memberikan nilai 1 ke clock tersebut. Jadi clock tersebut akan menyala. Terus selanjutnya kalau misalkan dia nyampe angka 0 lagi selanjutnya, maka ini akan bertambah 1 lagi dan seterusnya hingga 60. Ya pada 60 dia akan reset. Nah kita coba kalau misalkan 60 apakah akan reset lagi ke 0. Nah di sini kita kasih switch agar enak mengaturnya. Switch. Nah switch ini kita hubungkan ke clock sini, lalu di switch kita kasih penggerak. Nah di sini selanjutnya kita akan simulasikan, kita akan setting ininya ke 1 2 3 4 6. Nah pas 6 kan dia akan reset. Nah jadi 1 2 3 4. Nah di situ ininya kita ubah jadi 5 9. Nah kita coba kalau misalkan apakah ketika kondisinya 60 dia akan reset. Ini kita tes. Nah jadi rangkaian ini sudah benar untuk detik dan menit. Jadi nanti untuk menitnya kita kopikan saja rangkaian ini ke
rangkaian ini mana kita copy, nah kita paste di sini, paste. Nah kita paste aja di sini biar cepet. Nah karena angkanya sama, jadi si rangkaiannya juga sama gitu. Nah nanti, nah di sini gimana caranya apabila ini sudah 59, itu kan 60. Nah di 60 sini otomatis kan ketika detiknya 60, otomatis itu sama dengan 1 menit dong. Jadi di sini akan bertambah 1. Nah di sini kita cari lagi, kalau misalnya nggak kondisinya 6 atau 0, maka cari di sini yang outputnya berwarna merah. Nah outputnya merah ada di bawah semua kan. Jadi karena di sini ada 3 bit saja, ada 3 JKFF, maka kita membutuhkan gerbang AND yang berinputan 3. Nah di sini kita hubungkan ke yang outputnya merah tadi ketika kondisinya angkanya 0. Kita hubungkan di sini sama ke ini. Nah habis itu si output ini kita hubungkan ke sini. Jadi ini kita ulangin dulu. Jadi si output yang tadi yang dari 3 bit ini kita hubungkan ke rangkaian 4 bit pada menit. Nah, kita sambungkan ke sini, set. Nah, lalu kita tes di sini, tes ini mas. Nah ini kan ketika 59 dia kan akan mereset lagi ke 6. Ketika dia 60 maka dia akan mereset lagi ke 0, tapi otomatis si menit itu akan bertambah 1. Nah dengan cara ini, jadi ketika ini 60, nah ketika ini 00, di sini akan, jadi dari AND ini akan mengirimkan nilai 1 ke 4 bit rangkaian yang di menit ini. Jadi dia akan bertambah 1. Nah apabila terus seperti itu, maka sama akan terus mengulang seperti itu. Nah untuk di sini cara kerjanya sama seperti ini karena angkanya juga 60 gitu. Nah kita selesai saja dulu simulasi ini. Nah lalu kita ke pembuatan yang jam. Untuk yang jam itu kita bagian yang satuannya yang kanan kita menggunakan rangkaian ini. Nah, kita menggunakan rangkaian yang 4 bit. Maaf, kita kopikan saja, kita paste di sini. Nah ngeleng, maaf, bisa. Nah pada jam selanjutnya kita sama seperti ini, kita hubungkan dari 3 input AND ini ke sini agar ketika ini 60 ini jam akan bertambah 1. Jadi seperti ini. Nah ya,
Duh, maaf. Nah, di sini kita bikin lagi. Kita hubungkan sama seperti yang pada detik menghubunginya karena angkanya juga sama. Nah, selanjutnya output yang ini kita hubungkan ke clock yang ada di bagian jam paling kanan ini. Nah, di situ kita akan coba tes apakah 60 ini akan bertambah 1. Oh iya, ini biar cepat kita menggunakan switch, biar cepat settingnya. Nah, selanjutnya kita sininya setting dulu ke angka 59. Nah, di sini kita ke 5. Nah, ini kita cabut dulu. Nah, ini jadi ketika ininya 60, maka otomatis di sini akan bertambah 1. Set. Nah, di sini akan bertambah 1 dan seterusnya seperti itu. Ketika ada 60, sini 1, sini 60, ini nambah lagi 1 gitu. Nah, selanjutnya untuk jam di sini karena formatnya 24, jadi di sini saya menggunakan rangkaian yang 2 bit. Itu kita pakai jika FF berjumlah 2 buah, menggunakan 2 buah JKFF. Nah, lalu kita lihat lagi di sini. Nah, jadi ketika input TA itu didapatkan dari key B aksen. Nah, berarti di sini dari key B aksen karena karena key-nya cuma 1, jadi langsung saja gak usah pakai gerbang logika. Jadi di sini langsung aja kita muter ke sini, lalu masukkan ke sini ke TA. Lalu setelah itu kita cari yang TB. Nah, yang TB itu dapatkan key A plus key B. Karena cuma 1 saja, jadi di sini langsung saja menggunakan gerbang logika OR. Nah, di sini tadi key A ditambah key B. Jadi kita di sini langsung saja key A sama key B. Nah, di sini outputnya kita hubungkan ke TB. Setelah itu kita hubungkan setiap clock ini ke clock semua clocknya dihubungkan. Habis itu tambahkan juga, jangan lupa switchnya biar enak nanti ngaturnya kalau sudah semua. Nah, di sini kita tempelkan di sini, kita perdekat biar lebih dekat, lebih enak acak-acakan. Nah, lalu di sini key A kita hubungkan ke yang paling ujung, lalu key B dihubungkan ke yang kedua dari kanan. Nah, lalu kedua ini karena tidak digunakan, kita kasih aja ground, hubungkan ground ini ke
kedua ini ke satu ground biar lebih enak. Nah di situ kita coba apakah ketika angkanya sudah 3 dia akan mereset. Oh ini yang belum, 1 2. Nah jadi kayak gitu. Nah lalu gimana, lalu kita akan tes apabila ini udah sampai 0 dia akan ini akan bertambah. Kita hubungkan saja dari sini output yang sudah didapatkan tadi karena sama 9 karena ketika 0 tuh ya seperti ini dapatnya. Kita hubungkan ke clock yang ada di sini. Nah di situ kita cabut dulu. Di sini kita tambahkan switch sama tunggal. Selanjutnya kita simulasiin. Nah apakah benar? Oh maaf, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah dia akan ketika ininya 0 dia akan mengirimkan ke sini nilai 1, maka di sini akan ditambah 1. Nah lalu berikutnya ketika sudah sampai 9 lagi, nah di sini akan nambah lagi 1 jadi 20. Lalu nah karena di sini formatnya 24 jadi ini belum disetting 24 langsung reset gitu, jadi masih tembus ke sampai 29. Pas ketika 30 dia akan jadi 00. Nah gimana caranya? Nah jadi kita di sini cari terlebih dahulu di sininya kondisinya angka 4, lalu di sini angka 2. Nah setelah itu kita cari yang di bagian kanan ini, di bagian yang rangkaian 4 bit, kita cari output yang merah mana aja. Nah ini kan bawah atas bawah. Nah di sini ntar kita tambahin OR yang inputannya 4. Nah untuk di sini berarti didapatkan bawah sama atas. Nah jadi kita hubungkan ke gerbang logika. Oh iya maaf, bukan OR, AND yang inputannya 4, di sini yang inputannya 2. Nah habis itu kita matikan dulu simulasinya, kita tambah yang di sini. Nah di sini karena tadi bawah atas bawah, jadi kita hubungkan ke tiap ininya yang menyala warna merah. Karena di sini sudah terhubung ke KIA aksen dan ini juga ke KIA aksen, jadi kita langsung hubungkan saja yang ini. Maaf, kita zoom dulu, ini ke sini, itu yang ini ke sini. Nah selanjutnya yang belum itu ki C sama ki C aksen. Nah untuk ki C aksen, karena di sini ada jalur ki C aksen, kita hubungkan saja yang salah satunya ke sini, lalu yang ini boleh ke sini karena ini adalah jalur ki C. Lalu ki D aksennya kita hubungkan ke di sini saja. Nah lalu habis ini
kita hubungkan AND dengan inputan 2 ke sini. Nah, tuh tadi yang menyala itu, nah itu kedua ya, dua ininya di bawah, yang keduanya yang di atas. Jadi kita hubungkan seperti ini saja, ini yuk ini. Nah maaf, nah habis itu kita hubungkan kedua output ini dengan AND dengan berhubung logika AND. Nah, lalu kita hubungkan ke sini, kita puterin. Nah, setiap output yang tadi kita hubungkan ke AND yang ini. Nah, kita hubungkan. Waduh, mulai. Maaf, kita hubungkan. Maaf. Nah, habis itu si output AND yang sudah dihubungkan kedua output AND yang barusan kita hubungkan ke reset yang di 2 bit. Waduh, maaf. Nah, kita hubungkan ke sini. Lalu ini juga yang ininya sambungin ke reset yang di atas. Nah, di situ output yang di sini kita ambil lagi satu jalur ke reset yang di sini. Nah, kita hubungkan ke reset semuanya, reset. Nah, habis itu kita coba apakah ketika 24 dia akan mereset. Kan kalau tadi jebol ya 24. Nah, di sini akan coba sini 3, di sini kita sini kedua. Nah, apabila di sini 24, apakah dia akan mereset? Nah, di ini ketika 24 dia sudah mereset. Nah, gimana kalau kita coba ini ketiga ini kita kondisikan ini 59, ini 59, dan ini masih 00. Nah, lalu kita setting dulu. Nah, setelah ini 59, ini 59, apakah di sini akan menambah 1? Nah, karena tadi sudah dibuktikan kalau ini 59, ini di sininya akan menambah 1, maka apabila ini di 1, maka ini akan menjadi 0. Lalu tambah ke sini, di sini akan menjadi 1, dan di sini akan menjadi 0, 1. Kita coba. Oh iya, maaf, ininya belum dilepas. Nah, kan dia akan bertambah 1.
karena ininya 0 0 0 0. Nah, jadi ini tuh apabila ada toggle yang terhubung ke sini, maka dia tidak akan ikut settingan yang di sini. Dia akan lebih ikut ke toggle ini dulu, ini lebih ikut ke toggle, jadi tidak peduli dengan yang ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kita akan coba ini di setting ke 23, di setting ke 23, yang ini ke 2. Nah, lalu yang ini ke 59, 9, yang ini 5, lepas lagi, yang ini 9, lepas, ini 5. Nah, kita akan coba kalau misalkan ininya 24, apakah akan langsung reset jadi 0 0 0 semua. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kurang rangkaian tersebut, jam dengan format 24 tersebut telah berhasil. Jadi di kondisinya kurang lebih kondisi rangkaian itu seperti ini apabila dengan menggunakan gerbang logika yang banyak. Selesai. Di sini kita kasih nama detik, jam, ini jam. Di sini jam. Sini menit. Menit, ini detik. Nah, jadi jam digital dengan format 24 sudah selesai dirangkai. Lalu berikutnya ini kita akan menambahkan reset yang barusan. Nah, reset di sini tadi kita didapatkan ketika reset menjadi 24-nya menjadi 0, yaitu dari seperti ini. Ki A, Ki B, Ki C. Ki A aksen, Ki B aksen, Ki C, sama Ki D aksen. Nah, ini pada 4 bit jam, 4 bit jam. Lalu dikali lagi atau di AND dengan Ki B, Ki A aksen, Ki B normal. Nah, di sini dengan kondisi ada 2 bit jam. Nah, lalu dihasilkanlah yang
ini yang reset ini. Nanti yang ini yang 4 bit, ini yang 2 bit dihubungkan, lalu hubungkan ke reset. Nah itu hasil yang akan didapatkan untuk reset ini. Jadi sekian praktikum asesmen 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya sedang lagi kurang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.